Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang matriks. Yang pertama ada determinan, yang kedua ada sifat determinan, dan yang ketiga adalah faktor. Yang mana dari ketiganya akan dijelaskan langsung oleh teman-teman saya dari kelompok 6. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi determinan matrik 2x2. Sebelumnya saya ingin menulis dulu ya untuk soalnya. Baik, ini adalah contoh dari soal determinan matrik yang 2x2. Di mana 2x2 ini adalah kolomnya itu 2, barisnya itu 2. Nah, bagaimana cara menjelaskannya atau menyelesaikannya? Yaitu dikalikan 4 dikalikan 5, lalu 2 dikalikan 3. Kita langsung penjelasannya. Nah, kan sudah saya terangkan tadi 4 kali 5. 4 kali 5 dihasilkan 20. Nah, terus 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah, hasil ini akan kita kurangi. 20 dikurangi 6 yaitu hasilnya 14. Nah, ini adalah hasil perkalian matrik 2x2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadhani akan menjelaskan matriks determinan. Langsung saja ke materi. Langsung saja ke contoh. Matriks A 1 0 2 3 0 4 5 0 6. Nah, bisa kita lihat di kolom kedua matriks A ini bahwa di baris kedua ini semuanya 0. Jadi bisa kita simpulkan determinannya 0. Lanjut ke contoh kedua. Matriks B 2 4 3 0 0 0 8 7 1. Nah, di matriks B ini di barisnya semuanya 0, maka bisa kita simpulkan determinannya 0. Kenapa bisa kita simpulkan determinannya 0? Karena kalau salah satu kolom atau barisnya semuanya 0, bisa kita pastikan luas atau volumenya adalah 0. Sekian, terima kasih. Setelah itu saya akan menjelaskan determinan matriks ordo 3x3. Di belakang saya ini ada contoh soal, yaitu saja kita masuk ke di sini ada determinan A 1 2 3 2 1 4 3 1 2. Di determinan matriks 3x3 ini 2 baris di depan, tulis lagi taruh di belakang. Jadi ada 3, ada 5 kolom. Ada 1 2 3 2 1 4 3 1 2 1 2 3 2 1 1. Langsung saja masuk ke rumus, yaitu determinan A 1 kali 1 kali 2 plus 2 kali 4 kali 3 plus 3 kali 2 kali 1 min 3 kali 1 kali 3 min 1 kali 4 kali 1 min 2 kali 2 kali 2. Benar? 1 kali 1 kali 2 2 2 kali 4 kali 3 24 3 kali 2 kali 1 6 min 3 kali 1 kali 3 itu 9, min 1 kali 4 kali 1 itu 4, min 2 kali 2 kali 2 itu 8, sama dengan 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan determinan yang kedua. Di sini ada determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Bukan contoh di sini ada 4, 5, 2, 3, 4, 2, 4 dan 7. Nah, ada dua cara untuk menghitungnya. Jika kita menggunakan cara yang pertama itu lebih sulit. Jadi lebih mudahnya kita memakai cara yang kedua. Soalnya cara yang pertama itu kita harus mencari atau kita itu harus kalikan matriksnya dulu. Cara yang kedua itu lebih mudah. Kita mengkalikan atau mencari departemen A, departemen A, departemen A, departemen A, departemen A. Kita mencari determinannya. Di sini jika kita menggunakan cara yang kedua, kita menghilangkan angka di sini ada dua determinan, ada determinan A, yang ini determinan B. Tidak, itu determinan A dan determinan B. 4 dikali 3, 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Kita kurangi. Dan 2 dikali 5 itu sama dengan 10. 2 dikali 6 sama dengan 12. 7 dikali 4 itu sama dengan 28. Kita hitung yang ada di dalam kolom ini. Kita kurangi 12 dikurangi 10 itu sama dengan 2. 12 dikurangi 28 itu sama dengan min 16. Kita kalikan 2 dikali min 16 itu sama dengan 3 min 32. Ini cara determinan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan determinan metrik, yaitu jika dua baris atau dua kolom ditukar posisinya, maka tanda determinannya berubah menjadi kebalikannya. Contohnya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Di sini ada contoh jika di metrik awal 1, 2, 3, 4 dan dibalik 3, 4, 1, 2. Lalu baris pertama ditukar dengan baris kedua, maka menjadi 1 kali 4 minus 3 kali 2 sama dengan minus 2. Kebalikannya 3 kali 2 minus 1 kali 4 sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan atau membahas salah satu konsep matriks yang penting dalam matriks, yaitu konsep matriks. Mungkin sebagai dari kalian sudah familiar dengan minor dan determinan matriks. Nah, kedua konsep ini berkaitan erat dengan kedua hal tersebut. Jadi, apa itu faktor matriks? Ya, secara sederhana faktor matriks, suatu elemen dalam matriks adalah hasil perkalian antara elemen tersebut dengan tanda tertentu. Nah, tanda ini didapat dari posisi elemen di dalam matriks. Bayangkan matriks itu seperti tabel dengan baris I dan kolom J. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, rumus untuk faktor suatu elemen pada baris I dalam kolom J kita simpulkan dengan C. IJ, nah, jadi IJ adalah sebagai berikut. CI dalam huruf I, IJ dikali MIJ.
Vj itu adalah minor. Dari elemen tersebut, minor sendiri adalah determinan dari submatriks yang tersisa dari setelah kita menghapus baris ke I dan kolom J dari matriks aslinya. Jadi konstruktor itu bukan hanya nilai minornya saja, tapi juga mempertimbangkan tanda positif, negatif, letak elemennya, pola tanda yang bergantian. Misalnya dimulai dari plus elemen pertama yaitu baris ke-1 dan baris kedua, kemudian min plus dan min dan seterusnya. Ya, sekian, terima kasih. Saya menjelaskan tentang metrik dikalikan dengan suatu konstanta. Jika maka determinan juga akan dikalikan dengan konstanta tersebut. Jadi konstanta 33 dikalikan dengan metrik tersebut maka akan menjadi 2 kali 3, 6 kali 3, 4 kali 3, 8 kali 3. Nah, sedangkan jika kita menggunakan sifat determinan tersebut maka kita akan memberikan maka pada konstanta 3. Tiga per 2 kali 2, 4, 8 yaitu 2 dikali 8 min 6 dikali 4. Nah, 16 min 24 sama dengan min 8. 3 per 2 dikalikan min 8 dengan 9 min 8 jadinya 72. Itu menghitung. Oke. Saya akan melanjutkan sifat determinan. Sifat determinan yang pertama determinan A transpos sama dengan A biasa. Contohnya ini 4 kali 5 terus 5 kali 5 11 bagi 5 nya 10 terus yang determinan transpos itu baris dijadikan kolom, kolom dijadikan baris. Contohnya jadi benar apabila determinan A transpos itu sama dengan determinan A biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat determinan selanjutnya. Jika ada dua baris atau dua kolom yang sama atau satu adalah kelipatan dari yang lain, maka hasil determinan matrik tersebut adalah nol. Ketika dua baris atau kolom identik atau saling kelipatan, matrik tersebut memiliki baris atau kolom yang independen secara linear. Hal ini membuat matrik menjadi singuler sehingga determinan banyak. Pembuktian. Nah, maka baris kedua adalah kelipatan 2 dari baris pertama. Maka hasilnya akan menjadi 0. Di sini juga ada contoh soal pembuktiannya. 2, 3, 1, 2, 1, 4, 6, 2, 4, 6, 5, 1, 0, 5, 1. Nah, cara pembuktiannya kita harus kali silangkan, yaitu 2
kali 6 kali 0, 3 kali 2 kali 5, 1 kali 4 kali 1, dan 5 kali 6 kali 1, 1 kali 2 kali 2, 0 kali 4 tambah 1. Yang akan hasilnya jadi 0 tambah 35 kurangi 35 tambah, dan akan menjadi 35 kurangi 35 ya, hasilnya nol. Maka kemudiannya itu hasilnya 0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor matriks. Faktor matriks itu adalah elemen yang mendapatkan terdapat pada matriks faktor yang diperoleh dengan menghitung determinan dari matriks yang terbentuk setelah menghilangkan baris dan kolom tertentu dari matriks T, lalu mengalihkan dengan tambah 1 atau min 1 tergantung pada posisi elemen tersebut. Di sini saya berikan contoh soal ini saya mempunyai contoh soal, yaitu ini kita kan mengekspansi pada baris pertama, yaitu yang ini 1/3. Lalu kita hitung minor dan faktor setiap elemen baris pertama, yaitu elemen pertama ya itu A, baris pertama kolom pertama. Baris pertama itu adalah 1. Setelah itu kita akan mencari minor. 1 baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama itu ini, dan kolom pertama itu ini. Jadi hasilnya akan menjadi 2 1 1. Setelah itu kita akan menjelaskan determinan minor tersebut, yaitu 2 kali 1 dibagi 1 kali 0. Artinya 2. Untuk kompetensi yaitu baris pertama dengan yang terkali dibagi 4 sama dengan 2. Untuk elemen yang kedua yaitu baris pertama kolom kedua. Jadi baris pertama kolom kedua hasilnya 2. Jadi 04 dalam kalian itu determinannya yaitu 0 dikali 1 dikurangi 1 dikali 4 2 ini berapa? 2 dikali 4. Untuk elemen yang ketiga yaitu baris pertama kolom ketiga sama dengan 3. Jadi baris pertama kolom ketiga itu dihapus akan menghasilkan 0,4 min 2 kali. Terus 1 dikali 8 dengan 8. Karena posisi 1 dan 3 tanda positif. Untuk hitungan determinan itu
Ini pentingnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan dibahas tentang kofaktor matriks. Yang dimana sebelum kita masuk pada kofaktor, kita harus membahas tentang minor. Minor atau biasa ditulis dengan M, I, J. Dengan M itu adalah minor, I adalah baris, dan J adalah kolom. Dari sebagai contoh matriks 4, 3, 2, 1. Maka minor dari matriks ini adalah M satu dengan cara menjadikan kofaktor adalah dengan mengatur baris. Kalau minor 1 baris 1 berarti kita harus mengatur baris 1 dengan kolom 1. Jadinya hanya bisa 1. Jadi minor 1 adalah 1. Minor 1 2 adalah baris 1 dan baris kedua dihapus, maka minornya adalah 2. Lalu minor 2 1 baris kedua dan kolom pertama itu dihapus, maka minornya adalah 3. Lalu minor 2 2 yaitu menghapus baris kedua dan kolom yang kedua, maka Indonesia adalah 4, maka minornya adalah 4. Lalu selanjutnya kita akan mencari kofaktor. Bagaimana rumus kofaktor adalah J sama dengan min 1 I tambah J dikalikan minor. Jadi rumusnya adalah CJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan minor. Jadinya kofaktor dari 1 sama dengan min 1 tambah 1 kalikan 1 sama dengan 1 dikali 1 dengan 5. Lalu faktor yang kedua 1 2 adalah min 1 tambah 2 kalikan 2 dengan min 1 kalikan 2 sama dengan min 2. Lalu faktor 2 1 sama dengan min 1 2 tambah 1 kalikan 3. Hasilnya adalah min 1 kalikan 3 dengan min 3. Lalu faktor 2 2 dengan min 1 2 tambah 2 kalikan 4 dengan 1 kalikan 4 4. Lalu untuk menyusun kembali matriks kofaktor atau kofaktor matriks, maka akan dihitung ulang C11 atau kofaktor 11 menempati baris 1 dan kolom pertama. Jadi yang 1 ada di bagian baris 1 dan kolom pertama. Dan C12 akan mengisi kolom baris 1 kolom kedua, yang dimana diisi dengan min 2. Lalu C21 berarti baris kedua kolom pertama akan diisi oleh min 3. Lalu C22 baris kedua kolom kedua akan diisi oleh angka 4. Jadi seperti itulah cara menghitung kofaktor matriks. Ya, terima kasih.